Shalom. Hari ini kita akan renungkan Injil Yohanes pasal 18. Teksnya ayat 15 sampai 27 dan sudah dibagi 3 paragraf. Paragraf yang pertama ayat 15 sampai 18. Petrus dan seorang murid mengikuti Yesus sampai istana imam besar. Paragraf yang kedua ayat 19 sampai 24. Rombongan imam besar menghujat Yesus yang terus mengajar kebenaran dengan terbuka. Paragraf yang ketiga, ayat 25 sampai 27. Petrus menyangkal Yesus 3 kali sebelum ayam berkokok. Kesimpulannya, ketika Yesus ditangkap dan orang-orang membawanya ke istana imam besar, Petrus dan seorang murid mengikuti Yesus sampai di sana. Ketika imam besar menanyai Yesus tentang murid-muridnya dan tentang ajarannya, sekalipun Yesus mengajar kebenaran dengan terbuka, mereka menampar Yesus dan mengirim dia dari Bengkulu kepada Kayafas, imam besar. Pada saat itu, Petrus yang berdiri berdiam itu menyangkal Yesus 3 kali sebelum ayam berkokok. Ajaran tentang Allahnya. Yesus yang dibawa ke istana imam besar berkata kepada orang-orang di sana, "Aku berbicara terus tentang kepada dunia. Aku selalu mengajar di rumah-rumah ibadat dan di bait Allah, tempat semua orang Yahudi berkumpul. Aku tidak pernah berbicara sembunyi-sembunyi." Dan ia berkata bahwa akan tanya kepada mereka yang telah mendengar perkataannya. Memang banyak orang Yahudi sudah dengar tentang ajaran Yesus, tetapi yang dengar sungguh-sungguhnya tidak mau menjadi saksi karena takut imam besar dan orang-orang yang penguasanya. Dan mereka yang tidak menerima sajanya bersaksi palsu. Ajaran tentang manusianya. Pertama, Petrus dan seorang murid mengikuti Yesus sampai istana imam besar, dan mereka berdiri berdiam bersama-sama dengan hamba-hamba dan penjaga-penjaga. Kedua, rombongan imam besar menghujat dan menampar Yesus yang terus mengajar kebenaran dengan terbuka. Mereka begitu bukan karena kebenaran, karena ajaran Yesusnya tidak sesuai dengan pikiran mereka dan keinginan mereka. Ketiga, Petrus menyangkal Yesus 3 kali sebelum ayam berkokok. Memang Petrus katakannya tidak begitu. Ya, saya tidak akan begitu. Tetapi, ya, hati manusianya begitu. Tetapi sekalipun begitu, Tuhan tidak bersama. Roh Kudus tidak menyertai. Kita tidak bisa menahannya hati. Sehingga harus memintanya, Tuhan menyertai. Jadi aplikasi hari ini, pertama, tetap berkata hanya kebenaran yang berdasarkan firman Yesus, sekalipun orang-orang persoalkan dan menghina Anda. Kedua, jangan jatuh dalam pencobaan yang menyangkal Yesus. Sekalipun rasa takut, tetap berdoa supaya tidak jatuh dalam pencobaan. Jadi akhirnya praktek hari ini, jangan menyembunyikan iman Anda dan identitas sebagai orang Kristen. Sekalipun ada pencobaan yang mengolok-olokkan dan menganiaya dalam kehidupan Anda. Dan usaha akan berbicara hanya kebenaran sesuai dengan Yesus terus berkata kebenaran dengan terang. Kita harus berkata dan membicarakan dengan kebenaran yang Tuhan sudah isikan dalam mulut kita. Inilah kehidupan orang percaya, inilah orang Kristen. Hari ini juga selama melayani, Tuhan Yesus memberkati.